Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ayu Kalani Fitri, NIM 2014070069 dari PGMIB akan menjelaskan materi untuk tugas akhir semester Matematika Dasar, yaitu pembahasan yang pertama yaitu waktu, jarak, kecepatan, dan debit. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, ukuran pemusatan data. Yang keempat, bilangan bulat dan operasinya. Yang terakhir, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan atau keadaan saat berlangsung suatu benda. Satuan waktu yang kita kenal adalah jam, menit, dan detik. Selain itu, ada juga satuan waktu yang lain yaitu hari, bulan, dan tahun. Soal yang pertama yaitu UAS Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dimulai pada jam 8.00. Satu mata pelajaran diberi waktu 90 menit. Pada jam berapakah Farid selesai ujian jika dipotong dengan jam istirahat selama 15 menit? Penyelesaian. Dari soal dapat kita lihat bahwa yang diketahui yaitu start ujian pada jam 8.00. Waktu ujian sama dengan 90 menit per satu bidang studi. Jumlah ujian adalah 3 dan jeda 15 menit. Yang ditanya, pada jam berapakah Irfan siap ujian? Jadi, 3 mata pelajaran sama dengan 3 dikali 90 sama dengan 270 menit. Dan dikurang dengan waktu istirahat 15 menit. Jadi, 270 dikurang 15 menit sama dengan 225 menit. 255 menit sama dengan 4 jam 25 menit. 4 jam 25 menit dari jam 8.00 sama dengan jam 12.25. Jadi, Farid siap ujian adalah pada jam 12.25 atau setengah 1 kurang 5 menit. 2. Jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Satuan jarak antara lain kilometer atau km, hektometer atau hm, dekameter atau DAM, meter atau m, desimeter atau dm, sentimeter atau cm, dan milimeter atau m. Contoh soalnya yaitu dasar dengan mengendarai motor dengan kecepatan 7 km per jam. Waktu yang ditempuh 4 jam. Berapakah jarak rumah masa dengan pasar? Penyelesaian. Diketahui dari soal dapat kita lihat bahwa yang diketahui yaitu V sama dengan 70 km per jam dan T sama dengan 4 jam. Yang ditanya yaitu S atau jarak rumah Nisa ke pasar. Penyesuaiannya dengan rumus yaitu S sama dengan V dikali T. Berarti 70 km per jam dikali 4 jam sama dengan 280 km. Jadi, jarak rumah Nisa ke pasar yaitu 280 km. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menentukan seberapa cepat suatu benda berpindah. Kecepatan dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, dan T yaitu waktu. Contoh soal, jarak rumah Ayu dengan masjid adalah 180 km. Jarak tersebut ditempuh selama 6 jam dengan berjalan kaki. Berapa kilometer per jamkah kecepatan Ayu berjalan? Penyelesaian. Diketahui sama dengan S sama dengan 180 km. V-nya sama dengan 6 jam. Yang ditanya yaitu kecepatan atau V. V sama dengan S per T, dimana V sama dengan 180 per 6. Jadi, V-nya sama dengan 30 km per jam. Jadi, kecepatan Ayu berjalan yaitu 30 km per jam. Bahasan yang selanjutnya yaitu debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu tertentu. Besarnya debit dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu Q sama dengan V per T, di mana Q sama dengan debit, V sama dengan volume, dan T adalah waktu.
Contoh soal, suatu bak mandi mempunyai ukuran panjang 60 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 20 cm. Bak mandi tersebut diisi air sampai penuh selama 20 menit. Berapakah literkah air yang mengalir dalam bak mandi tersebut dalam satuan cm per sekon? Penyelesaian. Dari soal dapat kita lihat yang diketahui yaitu V atau volume bak mandi sama dengan 60 cm dikali 90 cm dikali 20 cm sama dengan 108.000 cm3. Kemudian T atau waktu sama dengan 20 menit. Untuk mencari debit dengan rumus yaitu Q sama dengan V per T. 108.000 per 20 sama dengan 5,400. Jadi, debit air tersebut adalah 5,400 cm per sekon. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penyajian data. Contoh soal, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, tentukanlah titik tengah data tersebut. Penyelesaian. Dari soal dapat kita lihat bahwa batas atas data yaitu 90 dan batas bawahnya adalah 100. Untuk mencari titik tengah dengan rumus yaitu 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah sama dengan 1/2 dikali 90 ditambah 100 sama dengan 85. Jadi, titik tengah data tersebut adalah 85. Perhatikanlah data berikut ini. Dari data tersebut, tentukanlah bentuk persen dan derajat data tersebut. Penyelesaian. Untuk merubah data ke dalam bentuk derajat, yaitu kita kali berapa banyak frekuensi data tersebut dikali dengan 306, di mana tinggi badan 145 muncul sebanyak 4 kali dan jumlah data seluruhnya adalah 20 dan 4/20 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Jadi bentuk persen dari tinggi badan 145 sama dengan 72 derajat. Begitu pula untuk selanjutnya. Begitu juga dengan penyelesaian dalam bentuk persen. Jumlah data dibagi dengan frekuensi data. Misalnya, tinggi badan 145 sebanyak 4 kali per jumlah datanya yaitu 20 dikali 100 sama dengan 20%. Jadi, bentuk persen dari tinggi badan 145 sama dengan 20%. Begitu juga berikutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. MEAN data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar sama dengan rata-rata data dan sigma XI sama dengan jumlah data atau frekuensi data, dan N adalah banyak data. Contoh soal, hitunglah MEAN dari 6, 5, 4, 5, 7, 8, 3, dan 6. Penyelesaiannya, dari soal dapat kita lihat bahwa yang diketahui yaitu X1 sampai 8-nya yaitu 6, 5, 4, 5, 7, 8, 3, dan 8. Yang ditanya yaitu X bar atau rata-rata data. Penyelesaian, rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 8 per 8 sama dengan 48 per 8 sama dengan 6. Jadi, rata-rata atau MEAN dari data tersebut adalah 6. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Rumus data median yaitu data ganjil min sama dengan X N ditambah 1/2. Untuk data genap, min sama dengan 1/2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Contoh soal, tentukanlah median dari 6, 5, 4, 5, 7, 8, 3. Pertama-tama, urutkan data dari yang terkecil, kemudian masukkan rumus min sama dengan X N tambah 1/2 sama dengan X 7 ditambah
tersebut adalah data keempat, yaitu 5. Bilangan bulat adalah perluasan dari bilangan caca. Contoh soal, tentukanlah hasil dari operasi bilangan ini. 22 dikali min 6 sama dengan penyelesaian. 22 dikali min 6 sama dengan 20 ditambah 2 dikali min 6. Kemudian 20 dikali min 6 ditambah 2 dikali min 6 dikali silang. 20 dikali min 6 sama dengan min 120 ditambah 2 dikali min 6 sama dengan 12. Jadi min 120 ditambah 12 sama dengan min 132. Contoh soal, tentukanlah hasil dari 6 dikurang 3 dikali min 7 ditambah min 17 dibagi min 2 sama dengan penyelesaian. Dan ini kita ikuti konsep khabatan, kali bagi tambah kurang. Jadi kita operasikan terlebih dahulu, yaitu kali. 3 dikali min 7 sama dengan min 21. Berarti 6 dikurang 21 ditambah 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. 6 dikurang 21 ditambah 8,5 sama dengan 18,5. Jadi hasil dari operasi tersebut adalah 8,5. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar dari bilangan atau FPB. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan. Cara untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan bisa menggunakan yang pertama yaitu menggunakan cara himpunan, yang kedua menggunakan pohon faktor, yang ketiga menggunakan tabel. Contoh soal, Irwan mendapatkan giliran menyapu rumah setiap 6 hari sekali dan Hakim setiap 12 hari sekali, Rahmat setiap 18 hari sekali. Setiap berapa harikah mereka menyapu rumah bersama-sama? Jika mereka menyapu rumah pada tanggal 12 Januari 2021 secara bersama-sama, pada tanggal berapakah mereka menyapu bersama kembali? Penyelesaian. Kita harus mencari KPK dari 6, 12, 18 terlebih dahulu. KPK dari 6, 12, 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Jadi mereka menyapu bersama-sama setiap 18 hari sekali. Jika tanggal 12 Januari mereka menyapu bersama-sama, maka tanggal 30 Januari mereka akan menyapu bersama-sama kembali. Baiklah, mungkin hanya sekian pembahasan materi dari saya dan jalannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.